Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita Nisa, saya dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Medan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas prakarya saya dengan judul Makanan Awetan Khas Daerah Jawa dari Bahan Pangan Nabati. Dan untuk tugas kali ini, saya memilih makanan pecel sebagai makanan awetan khas daerah Jawa yang terbuat dari nabati. Pertama, kita akan masuk ke tugas 1, yaitu makanan awetan khas daerah Jawa dari bahan pangan nabati. Seperti yang kita ketahui, Jawa memiliki banyak sekali jenis makanan awetan yang terbuat dari nabati. Di antaranya, yang pertama ada pecel. Nah, pecel merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beraneka ragam jenis sayuran yang lalu direbus dan setelah itu disiram dengan bumbu kacang di atasnya. Nah, untuk modifikasi penyajian pecel sendiri dapat dimakan dengan lontong, sate, maupun dengan mie. Yang kedua ada getuk. Getuk merupakan makanan tradisional yang terbuat dari ubi. Modifikasi penyajian getuk dapat dimakan dengan saus dari bumbu pecel. Yang ketiga ada tempe. Nah, tempe merupakan makanan tradisional yang terbuat dari kedelai yang difermentasi. Untuk modifikasi penyajiannya, tempe dapat dibuat menjadi tempe mendoan, tempe bacem, dan lainnya. Yang keempat ada wajik. Nah, wajik merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari pulut. Untuk modifikasi penyajian wajik dapat diberi beraneka ragam rasa dan aroma. Contohnya, diberi rasa dan aroma durian. Yang kelima ada dodol. Nah, dodol merupakan oleh-oleh yang terbuat dari tepung pulut. Untuk modifikasi penyajiannya, dodol dapat dibuat dengan beraneka ragam rasa. Contohnya seperti rasa durian, nangka, dan juga coklat. Nah, yang keenam ada tapai ubi maupun tapai ketan. Tapai ubi maupun tapai ketan ini merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari ubi dan ketan yang difermentasi. Untuk modifikasi penyajiannya, tapai ubi maupun tapai ketan ini dapat diolah menjadi gorengan, lalu diberi topping susu, keju, dan juga meses. Yang ketujuh ada rangginang. Rangginang merupakan jajanan yang terbuat dari pulut, bisa juga terbuat dari ubi. Untuk modifikasi penyajian rangginang dapat dibuat dengan beraneka ragam rasa. Contohnya seperti rasa gurih, manis, dan juga pedas. Yang kedelapan ada wedang uwuh. Nah, wedang uwuh merupakan minuman tradisional yang terbuat dari beraneka ragam jenis rempah-rempah. Contohnya ada cengkeh, jahe, lalu ada kayu manis, serai, dan masih banyak jenis rempah lainnya. Untuk modifikasi penyajian wedang uwuh dapat diolah secara instan, yaitu dalam bentuk celup maupun serbuk. Yang kesembilan ada aneka keripik. Nah, aneka keripik ini contohnya seperti keripik pisang, keripik tempe, keripik ubi, keripik kentang, dan masih banyak lainnya. Nah, aneka keripik ini merupakan oleh-oleh yang dapat dimodifikasi dengan beraneka ragam rasa. Contohnya rasa manis, gurih, dan juga pedas. Nah, berikut ini merupakan gambar makanan dan minuman yang telah saya jelaskan tadi. Di bawahnya telah saya beri nama dari makanan ataupun minumannya. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar pecel, lalu ada getuk, lalu juga ada gambar tempe, setelah itu juga ada gambar wajik, ada juga gambar dodol, lalu ada gambar tapai ubi, selanjutnya juga ada gambar rangginang, wedang uwuh, dan juga keripik. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas kedua, yaitu dengan judul pembuatan makanan atau minuman awetan dari bahan pangan nabati. Nah, pertama kita akan masuk ke latar belakang dari makanan pecel ini. Pecel merupakan makanan asli yang berasal dari Indonesia. Pecel dikatakan sudah dinikmati penduduk Nusantara pada abad ke-9 Masehi, dan nama pecel sudah tercatat dalam kitab-kitab Jawa kuno jauh sebelum abad ke-9 Masehi. Pecel dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai tumbuk. Nah, pecel biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran yang direbus dan lauk berupa tahu dan tempe. Yang kedua, kita akan masuk ke modifikasi penyajian makanan pecel.
Nah, bumbu sambal kacang yang disiramkan di atas pecel disebut sambal pecel yang terbuat dari campuran cabai, gula merah, kacang tanah, daun jeruk purut, kencur, dan asam jawa, bawang putih, dan terasi yang ditumbuk atau diulek dan diberi campuran air hangat untuk mencairkan sambal pecel. Nah, setelah itu bumbu sambal kacang disiramkan di atas rebusan aneka sayuran tadi. Pecel dapat dikonsumsi dengan nasi, lontong, maupun mie dengan berbagai macam topping. Contohnya seperti rempeyek ataupun kerupuk. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembuatan pecel. Untuk bahan-bahan dari pecel sendiri terdiri dari beraneka ragam sayuran, yaitu kangkung, genjer, daun singkong, kacang panjang, daun jeruk, tauge, tahu, tempe, kerupuk, dan timun. Nah, untuk toppingnya sendiri yaitu ada rempeyek maupun juga ada kerupuk. Nah, semua sayuran tersebut kita rebus kurang lebih selama 10 menit. Nah, untuk tauge sendiri hanya perlu dicelurkan ke air yang mendidih. Nah, selanjutnya untuk bumbu pecel, bahan-bahannya terdiri dari kacang tanah goreng, cabai, bawang putih, terasi, bawang merah, gula merah, garam, asam jawa, daun jeruk purut, dan juga kencur. Kita akan masuk ke pembuatan pecel. Nah, untuk cara membuatnya, semua bahan sayuran yang telah saya sebutkan tadi direbus kurang lebih selama 10 menit, kecuali untuk tauge hanya perlu dicelurkan saja ke air mendidih. Semua bahan bumbu ditumbuk ataupun diulek, lalu ditambah dengan air secukupnya. Tahu dan tempe yang merupakan lauk digoreng, lalu dipotong-potong. Setelah itu rebusan sayuran diletakkan di atas piring, lalu disiram dengan bumbu pecel. Untuk tahapan terakhir, pecel diberi topping berupa rempeyek, tapi juga bisa diberi topping kerupuk. Nah, pecel pun siap untuk disajikan. Berikut saran pengajian untuk pecel. Nah, di gambar ini kita bisa melihat ada tempe dan tahu yang merupakan lauk. Lalu juga ada toppingnya. Di sini kita melihat ada rempeyek. Nah, setelah itu juga ada beraneka ragam sayuran yang setelah direbus dan disiram dengan bumbu kacang di atasnya. Berikutnya kita akan masuk ke tugas ketiga, yaitu analisis SWOT makanan pecel. Nah, untuk melihat prospek usaha produksi dan penjualan pecel, dilakukan analisis SWOT, yaitu suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats pada usaha tersebut. Nah, tujuan analisis SWOT adalah untuk mengetahui akan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan atau menetapkan strategi. Untuk melakukan ini, SWOT menganalisis keadaan internal dan eksternal serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut. Dari hasil identifikasi faktor eksternal dan internal untuk produk atau usaha penjualan pecel dengan analisis SWOT sebagai berikut. Nah, yang pertama pada faktor internal terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatan dari produk makanan pecel ini. Yang pertama, pecel adalah makanan yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Kedua, bahan yang digunakan pada produk makanan pecel mudah didapat dan harganya juga murah. Tiga, pecel memiliki banyak variasi penyajian dengan topping yang beragam. Yang keempat, pecel merupakan makanan yang sehat dan bergizi karena terbuat dari beraneka ragam sayuran. 5. Bumbu pecel dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keenam, pecel merupakan makanan yang diminati berbagai kalangan. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari pecel. Yang pertama, sayuran yang digunakan tidak dapat bertahan lama setelah diolah. 2. Pembuatan pecel masih mengandalkan metode tradisional, oleh karena itu pembuatannya cukup lama. 3. Bumbu pecel tidak memiliki variasi rasa yang beragam. Nah, selanjutnya pada faktor eksternal terdiri dari opportunity atau peluang dan threats atau ancaman. Nah, yang pertama yaitu opportunity atau peluang. Pada produk makanan pecel, yaitu pecel mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat karena keunikan rasanya. Yang kedua, pecel merupakan makanan tradisional legendaris yang disukai dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman untuk makanan pecel.
Yang pertama, pecel merupakan makanan yang kurang diminati bagi orang yang tidak menyukai sayuran. Kedua, munculnya berbagai macam makanan cepat saji dengan rasa bervariasi. Nah, dari hasil identifikasi faktor eksternal dan internal, maka dirumuskanlah strategi sebagai berikut. Yang pertama ada strategi SO atau strategi Strength dan Opportunity, yaitu dengan mempertahankan dan melestarikan makanan tradisional berbahan baku alami, murah, sehat, dan bergizi serta disukai dan digemari. Selanjutnya ada strategi WO atau strategi Weakness dan Opportunity, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan menemukan cara pengolahan dengan hasil yang lebih tahan. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat variasi rasa yang lebih beragam. Nah, berikutnya ada strategi ST atau strategi Strength dan Threats, yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap makanan tradisional bahwa makanan tradisional ini murah, sehat, dan bergizi. Dan yang terakhir ada strategi WT atau strategi Weakness dan Threats, yaitu dengan melakukan pengembangan diversifikasi bahan atau lainnya yang lebih dapat diminati dan disukai. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tugas keempat, yaitu perhitungan biaya dan produksi makanan pecel. Terdapat beberapa jenis biaya yang dibutuhkan untuk membuat pecel. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada investasi. Kita bisa melihat pada tabel 1 yaitu investasi alat. Nah, alat-alat yang digunakan untuk membuat pecel yaitu seteling kaca, meja, kursi, kompor gas, tabung gas, batu gilingan, tampah, baskom, panci, pisau, telenan, dan alat lainnya. Nah, semuanya dijumlahkan menjadi Rp3.375.000, sehingga akan diperoleh biaya penyusutan per bulan sama dengan total investasi per umur alat. Nah, alat yang digunakan diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun, yaitu sama dengan 60 bulan. Jadi, total investasi per umur alat sama dengan Rp3.375.000 dibagi 60 bulan, sama dengan Rp56.250.000. Nah, selanjutnya ada yang kedua, biaya tidak tetap atau variabel. Kita bisa melihat pada tabel 2, yaitu biaya tidak tetap pecel. Nah, berikut ini yang pertama, yang A, pembuatan pecel. Ini merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 40 porsi pecel. Nah, untuk bahan sayurannya sendiri terdiri dari daun singkong, kacang panjang, kangkung, genjer, daun pepaya, kecamba atau tauge, mentimun, dan untuk lauknya ada tahu dan tempe. Dan untuk jumlahnya semuanya Rp95.000. Selanjutnya untuk bahan bumbu terdiri dari kacang tanah, cabai rawit, bawang putih, gula merah, kencur, asam jawa, daun jeruk purut, dan terasi. Dan jumlahnya semuanya Rp128.300. Selanjutnya yang B, yaitu pembuatan topping rempeyek kacang. Nah, untuk bahan-bahan membuat rempeyek kacang yaitu tepung beras, tepung sagu, kacang tanah, minyak goreng, lalu ketumbar bubuk, bawang putih, kencur, dan daun jeruk. Nah, untuk jumlahnya semuanya Rp53.500. Nah, sehingga kita peroleh jumlah per satu kali produk sama dengan jumlah biaya per hari, yaitu kita totalkan semua dari bahan sayur-sayuran tadi, bahan bumbu, hingga bahan untuk pembuatan topping yaitu rempeyek kacang, semuanya ditotalkan menjadi Rp276.300. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada biaya tetap. Kita bisa melihat pada tabel 2 yaitu biaya tetap. Nah, kita membutuhkan tenaga kerja sebanyak 2 orang dan biaya tetapnya adalah Rp150.000. Juga ada bahan bakar gas, biaya tetapnya Rp35.000, dan juga ada pembungkus untuk 40 buah pecel, biaya tetapnya Rp2.000, dan penyusutan alat yaitu Rp56.250 dibagi dengan 25 hari produksi dalam 1 bulan, dan biaya tetapnya Rp2.250. Dan semuanya ditotalkan menjadi total biaya per hari yaitu Rp189.250. Selanjutnya yang keempat ada total biaya. Nah, rumus total biaya adalah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Jadi Rp276.300 ditambah Rp189.250. Jadi total biayanya adalah Rp465.550. Selanjutnya yang kelima ada harga pokok produksi atau HPP.
Nah, harga pokok produksi atau HPP adalah harga pokok dari suatu produk. Jika dijual dengan harga tersebut, produsen tidak untung dan juga tidak rugi. HPP ditentukan untuk bisa menetapkan harga jual. Nah, harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil. Untuk produk makanan pecel ini, HPP-nya adalah 465.550 dibagi 40 porsi, sama dengan Rp11.638,75. Nah, berikutnya yang keenam adalah harga jual. Nah, harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Pada produk makanan pecel, melihat HPP-nya yaitu Rp11.638,75 dan produk pesaing dengan volume relatif sama dijual berkisar Rp17.500 sampai dengan Rp18.000, maka ditetapkan harga jual makanan pecel produk sendiri adalah Rp17.500 per porsi. Nah, ini harganya sudah termasuk satu porsi pecel ditambah dengan rempeyek. Kita bisa melihat pada tabel ketiga yaitu harga jual pecel, yaitu untuk harga pecelnya sendiri hanya Rp15.000. Namun untuk rempeyeknya berharga Rp2.500, sehingga untuk harga satu porsi pecel ditambah rempeyek harganya menjadi Rp17.500. Lalu yang ketujuh ada penerimaan kotor. Nah, penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapat dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya produksi. Dapat kita lihat pada tabel keempat yaitu penerimaan kotor pecel sebanyak 40 porsi dengan harga per porsinya Rp15.000 dan jumlahnya menjadi Rp600.000. Selanjutnya ada rempeyek yang dijual sebanyak 40 porsi juga dan untuk harga per bungkusnya Rp2.500 dan jumlah totalnya menjadi Rp100.000. Sehingga total untuk semuanya menjadi Rp700.000. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu 8, pendapatan bersih atau laba. Nah, pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapat dari hasil penjualan setelah dikurangi biaya. Rumus dari pendapatan bersih atau laba ini adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya, yaitu Rp700.000 dikurang Rp465.500. Jadi, pendapatan bersih atau labanya Rp234.450. Jadi, perkiraan pendapatan untuk satu kali produksi dalam satu hari penjualan, yaitu 40 porsi pecel akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp234.450. Selanjutnya yang kelima, kita akan masuk ke tugas kelima, yaitu logo produk pecel. Nah, berikut ini merupakan gambar dari logo produk pecel saya. Nah, dan kita akan masuk ke filosofi dari logo produk pecel yang telah saya buat tadi. Gambar cobek pada gambar tersebut merupakan alat perlengkapan dapur tradisional yang menjelaskan bahwa pecel merupakan masakan atau makanan tradisional yang dibuat dengan tangan atau handmade. Diharapkan mendapatkan tempat di hati pelanggan penggemar makanan tradisional. Warna dasar kuning dan hijau memberikan arti bahwa pecel merupakan makanan sehat dan bergizi. Nah, dan warna merah pada tulisan pecel memberikan jaminan kepada pembeli akan rasa yang khas dan memuaskan. Nah, terdapat bisa kita lihat pada gambar ini ada tulisan NT. Nah, huruf NT itu merupakan inisial pemilik usaha yang penuh inspiratif dan sukses. Nah, berikutnya yang keenam, kita akan masuk ke tugas yang keenam, yaitu strategi pemasaran 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Nah, yang pertama yaitu ada produk. 1. Menyesuaikan dengan pesanan atau order bahwa pecel merupakan produk yang dapat dibuat untuk diberikan dan disajikan secara langsung kepada pembeli atau konsumen. Variasi penyajian dalam topi yang beragam seperti rempeyek, kerupuk, bakwan, dan bihun goreng dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Yang kedua, produk bumbu pecel yang siap saji dibuat dalam bentuk kemasan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yang kedua ada price. Nah, bahan baku yang digunakan untuk membuat pecel mudah diperoleh di pasar tradisional dengan harga yang relatif murah, sehingga harga jual bisa ditentukan untuk menjangkau daya beli konsumen dengan mempertimbangkan harga pokok produksi atau HPP dan juga produk pesaing. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh harga pokok sebesar Rp11.595 per porsi. Direncanakan dijual dengan harga Rp17.500 per porsi pecel. Nah, dan yang ketiga ada place.
Nah, pecel dipasarkan langsung, dipilih lokasi strategis untuk tempat pembuatan produksi dan warungnya atau outlet penjualannya berada di pinggir jalan utama, kawasan padat penduduk, dan menuju beberapa komplek perumahan, sehingga warung mudah terlihat dan dijumpai oleh konsumen. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada promotion. Yang pertama, membuat dan memasang spanduk di warung dan juga pada beberapa lokasi strategis, dan memanfaatkan iklan melalui sosial media. Dapat juga bergabung untuk bekerja sama dengan jasa pembelian atau pengiriman makanan online. Nah, dan yang kedua, yaitu promosi ini ditujukan untuk mengenalkan makanan pecel. Sehingga selain mengenalkan, promosi ini juga ditujukan untuk menarik minat yang berisikan bahwa pecel merupakan makanan sehat dan bergizi, karena terbuat dari beraneka ragam sayuran hijau. Menarik perhatian masyarakat agar berkeinginan untuk mencoba membeli dan merasakan, sehingga menjadi pelanggan setia produk makanan pecel ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu bersedia menerima pesanan dalam bentuk persediaan langsung dan bumbu kemasan yang siap saji. Baik, sekian presentasi prakarya saya tentang makanan pecel. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Darotanisa, saya dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Medan. Pada saat ini, saya akan membagikan resep cara membuat makanan tradisional dari daerah Jawa, yaitu pecel. Adapun bahan-bahan utamanya terdiri dari sayuran, yaitu daun ubi atau singkong, daun pepaya, kangkung, genjer, tauge, kacang panjang, timun, tahu dan tempe. Nah, untuk bahan-bahan bumbunya, bahan utamanya terdiri dari kacang tanah, terus ada cabai rawit, ada kencur, daun jeruk, bawang putih, asam jawa, garam, terasi, dan gula merah. Nah, pertama, semua bahan sayuran yang telah disebutkan tadi direbus kurang lebih selama 10 menit. Nah, khusus untuk tauge hanya perlu dicelurkan saja ke air yang sudah mendidih. Jangan lupa kacang tanah tadi kita goreng. Nah, untuk lauk yaitu tahu dan tempe jangan lupa untuk digoreng juga ya. Setelah itu, semua bahan bumbu yang telah disebutkan tadi ditumbuk atau diulek dan ditambah dengan air secukupnya. Setelah semua bahan bumbu diulek, hasilnya seperti ini. Untuk rebusan sayuran tadi diletakkan di atas piring. Lalu disiram dengan bumbu pecel. Nah, dan untuk di akhir jangan lupa diberi topping rempeyek. Oke, pecel pun siap untuk disajikan. Berikut ini merupakan beberapa bukti penjualan produk pecel. Kasih ya,